Balik lagi di CNC, tapi kali ini CNC kepanjangannya bukan konspirasi and chill karena kita masuk sesi baru, kita akan bahas kasus-kasus kriminal. Jadi CNC kali ini kepanjangannya adalah Crime and Chill. Kita akan bahas kasus-kasus kriminal tapi tetap harus chill. Ayo teman-teman, untuk kasus pertama kita mau bahas kasus pembunuhan keluarga Watts di Colorado. Dan ini agak panjang ya kasusnya, jadi CNC akan membagi menjadi 2 episode. Dan selamat menyaksikan episode 1. Shalom. Shalom. Mantap. Gue suka nih sama yang sealiran. Aduh. Enggak ya? Oh ya, hari ini teman saya beda ya. Ini mbak-mbak kreatif yang biasanya di balik kamera nyuruh-nyuruh saya. Sekarang dia ngerasain kan di sini. Cut mbak. Gantian, enggak lo yang di belakang, gue di depan. Harusnya gitu ya? Iya. Oke, hari ini seperti biasa ya mbak kreatif, kita akan Ya Allah, Mbak Kreatif. iya, konten saya biasanya CNC. Tapi kemarin kan udah 12 episode kita Iya. CNC itu konspirasi and chill. Iya. Terus si mbak kreatif ini bilang, next kita bikin episode please. Kalau kemarin 12 episode tentang konspirasi, coba selanjutnya kita bikin kriminal. Crime and chill. Jadi Lagi crime and chill. iya, jadi kriminal and chill. Jadi aku disuruh bahas kriminal, tapi tetap harus chill. Harus chill. Jadi kalau kalian bilang kayak kita tagline-nya percaya nggak percaya harus percaya, maksa banget atau apa, itu bukan dari saya. Orang ini emang psycho. Dia emang psycho, bahas kriminal tapi Kebongkar harus dong chill kayak semuanya. gimana gitu kan. Saya yang dipasang-pasang di sini orang timur, dilihat besar banget nih orang gitu. Terus mbak kreatif hari ini kita apa ini? Namanya Talita ya. Teman-teman, namanya Talita. Hari ini kita ngebahas tentang kriminal apa itu mbak? Watts Family. Kalau yang udah tahu, ini mainstream sih sebenarnya, tentang seorang bapak yang ngebunuh keluarganya, tapi dia kayak pretend kalau dia tuh nggak ngebunuh sama sekali. Iya. Jadi ini keluarga Watts Family. itu kan baru 2018 ya? Iya. Kejadiannya baru banget tahun 2018 Iya, Agustus. Jadi yang saya tahu itu udah ada di Netflix juga tahu? Iya, dia bikin dokumenter, Film dokumenter berapa jam itu aku nonton juga di Netflixnya ada. Nyakitin sih emang itu. Iya benar. Jadi itu kronologinya Agustus ya, tanggal Iya, 13 Agustus. Nah si suaminya tuh namanya Christopher Columbus. Ya Allah. Jauh banget anjir. Christopher Lee Watts. Christopher Lee Watts lahir di Oklahoma, Amerika pada tanggal 16 Mei. Untung 16 Mei. Belum Kenapa? masuk Gemini. Oh, belum. Tapi belum. kenapa dia Dia Taurus ini. Taurus ini Taurus. Emang orang-orang Taurus tuh kadang-kadang keras kepala. ya gitulah pokoknya. Keras kepala, egois gitu-gitu ya. Dan cowok kan, ini cowok. Ini cowok. beda, Oke, beda. 1985. Yep. Dia besar di North Carolina. Dan merupakan anak yang cerdas. Nah, kenapa ya orang-orang cerdas itu biasa endingnya tragis ya? Agak nakutin ya berarti jadi orang cerdas itu. Karena ketika senior year dia memenangkan sebuah kompetisi Winston-Salem dan mendapatkan hadiah scholarship. Oh, dia dapat beasiswa 1.000. Oke, kecerdasannya berarti dari situ ya, diukur dari Iya. situ. Dan Grace ini mempunyai background pendidikan di bidang chemical engineering. Oke, teknik ya. Yang menjadi bidangnya di saat bekerja yaitu di sebuah perusahaan minyak yang berpusat di Amerika, Anadarko Petroleum Company. Yep. Chris bertemu dengan istrinya Shannon Catherine Rusek. Ini namanya Rusek. Seorang brand promotor sebuah perusahaan kesehatan atau bisa disebut MLM yang bernama Thrive. Pada tahun 2020 mereka bertemu dan memutuskan untuk menikah. 2 tahun setelahnya yaitu tahun 2012. 2010 ketemu, 2012 nikah. Pada tahun 2013 Watts pindah ke Frederick, Colorado. Mereka dikaruniai 2 orang gadis kecil lucu yang bernama Celeste atau Sissy dan Bella Watts, serta anak yang sedang dikandung oleh Shannon yang berumur 15 minggu. Nah, ini udah masuk ke kasusnya nih. Tanggal 13 Agustus 2018, seorang wanita bernama Nicole. Nah, ini ada Nicole nih. Atkinson yang merupakan sahabat dari Shannon menelpon 911
sahabat istrinya si Watts tadi ya. Iya, benar. Seorang polisi langsung diutus ke TKP yaitu rumah keluarga Watts. Menurut pengakuan si ini tadi si Nicole Atkinson. Menurut si Mpok Nicole ini, ia seharusnya bertemu dengan Shannon di siang hari setelah sebelumnya ia mengantarkan Shannon pulang ke rumah setelah bisnis trip. Jadi mereka itu sebelumnya ada bisnis trip gitu berdua kan. Balik-balik sekitar jam 2-an lah, jam 1.48 waktu sana gitu kan, balik terus si Nicole itu nganterin Shannon ke rumah. Udah si Shannon udah masuk, udah apa, tapi dia janjian tuh ntar agak pagian gitu jemput saya lagi ya, saya kayaknya nggak enak badan nih mau ke dokter kandungan, kata Shannon gitu. Nah jadi makanya si Nicole itu akhirnya pas pagi datanglah ke situ mau jemput sahabatnya. Dulu dia. Oh iya, nelpon dulu. Nelpon. Katanya nggak ada jawaban, nggak ada apa, padahal udah janjian gitu kan. Akhirnya datanglah si Nicole ke rumahnya, digedor-gedor kok nggak ada orang gitu kan. Diintip mobilnya ada di dalam. Iya, tapi apa namanya? Nggak ada. Orangnya nggak ada, nggak keluar. Dia telepon suaminya tuh sempat tuh, si Chris. Bang Chris, ini gitu panggilannya emang. Oh iya. Bang, ini bini lo kan tadi janjian nih, kita mau ke dokter nih, tapi kok dia nggak keluar dari rumah, di mana? Terus kata si Chris, ya kayaknya bini gue lagi jalan tuh sama anak-anak tuh, dua bocah pengen jogging katanya gitu. Akhirnya ya udah si ini udah pulang. Tapi kok lama di telepon si Shannon nggak ini juga, nggak ada lagi, nggak ada tuh. Kesaran dia balik lagi sama anaknya yang cowok, anaknya yang gede ada tuh di rekamannya juga. Datang tetap nggak ada tuh, udah agak siangan. Telepon lagi lah si Bang Chris itu, Bang ini gimana Bang? Ini kok bilang binimu ini jalan sebentar, tapi kok ada mobilnya di dalam. Gimana nih Bang? Akhirnya udah kata dia, ya udah aku ntar lagi nih nyampe rumah, kata dia gitu. Karena si Bang Chrisnya ini lama nyampe rumah, si Nicole-nya ini nggak sabaran, dia telepon lah polisi 911. Telepon polisi datang, tetangga yang lain datang Bang Chris, udah dia bukain pintu, masuk kata dia, masuk mau minum apa gitu. Ya Allah. nggak ada gitu, dia nggak sempat nyediain minum, jadi udah diperiksa nggak ada. Si Shannon anaknya berdua itu juga nggak ada di rumah. Cuman mereka tuh ketemu cincin kawin di dapur sama tasnya Shannon yang biasa dia bawa kemana-mana gitu kan, dan obat-obatnya Sisi anaknya dia juga yang harus mengkonsumsi obat tiap hari gitu. Nah di situ tuh Nicole makin yakin kayak nggak mungkin lah Shannon pergi gitu aja tanpa bawa barang-barang yang menurut dia itu penting gitu loh. Iya benar, ya kan? Benar. Terus maksudnya itu obat-obatan yang harus lu minum per berapa jam gitu ya. Ditinggal gitu aja dia tinggal pergi itu nggak mungkin gitu. Terus si Chris itu udah sempat ngomong di situ. Kenapa cincin kawinnya ditinggal? Karena katanya waktu itu kenapa aku ngomong ini bukan cincin kawin ya guys, ini cincin doa. Terus dia bilang dia ninggalin cincin karena memang pas balik-balik dia itu dini hari yang pas diantarin Nicole, katanya mereka sempat berantem. Ngomongin tentang perceraian. Cuman kata si Chris itu mereka tuh ngomong tentang perceraian tapi nggak sambil emosi marah-marah gitu. Ngomongnya santai, tapi penuh emosi dalam artian emosi kayak ya namanya orang mau berpisah gitu. Iya kan, gimana sih kayak orang mau putus aja ceweknya nangis. Iya, nggak mungkin dia ngomong cerai kayak yang cerai ya. Karena kita gimana ya, kita udah 6 tahun bareng kayaknya cerai enak kayak gitu kan, nggak mungkin kan. Terus boleh Chris, yaudah deh kalau gitu banget sih kita gini kita cerai aja lah, udahlah anak 15 minggu gimana, udah nggak apa-apa gitu, nggak mungkin gitu kan. Jadi mereka pasti ada yang kayak nangisnya gitu kayak akhirnya udahlah gitu. Udah dia bilang kayak gitu ke polisi, emang ngomongin perceraian. Udah polisi pulang tuh itu tanggal 13. Tanggal 14 si Chris ini udah jadi saksi. Jadi saksi, dia sempat diwawancarai. Oh iya, sama tetangganya yang waktu datang ke situ karena mereka kayak nggak dapat info apapun di dalam situ, si tetangganya bilang, aku punya nih CCTV depan rumah. Iya, mereka tuh akhirnya lihat CCTV. Aku punya CCTV nih, polisi boleh kali ngelihat gitu kan. Oke, datanglah polisi ke rumahnya si orang itu. Mana? Kau bilang CCTV sosok kaya kau gitu. Ditunjukin. Beneran ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu seharian itu di tanggal 13 nggak ada orang yang keluar dari rumahnya si Chris itu selain Chris sama mobilnya dia. Jadi si Shannon sama anak-anak itu nggak dilihat keluar dari situ, dan waktu itu subuh-subuh si Chris itu keluarnya dari garasi. Jadi dia tuh kayak mundurin mobilnya dulu ke dalam dengan alasan dia bilang mau ngambil barang-barang buat kerjaan. Sedangkan sehari-hari dia nggak pernah mundurin mobilnya ke garasi gitu. Terus yang satu lagi pas ngelihat CCTV dia juga kayak kelihatan kayak cemas, gelisah gitu. Dan aku lihat yang di Netflix yang aku tonton, si tetangganya yang punya CCTV sempat bilang gini ke polisi tuh kayak
kayaknya ada yang beda deh dari si Chris gitu. Kayaknya aku sudah curiga. Tetangganya itu langsung curiga sama si Bang Chris tadi itu. Karena udah, tapi tanggal 14 dia masih jadi saksi, dia masih diperiksa, ditanya-tanyain. Terus sampai ada media yang sempat wawancara dia secara langsung dan bilang ada nggak kata-kata yang mau diucapin gitu buat istri anaknya. Dia tuh sempat bilang kayak anak-anak, dia nggak bilang anak-anakku. Enggak, Dia bilangnya selalu my kayak girls. Apa enggak, girls doang? enggak, iya, Those kayak girls. bisa, pokoknya dia kayak bilang anak-anak itu atau ya itu gadis-gadis itu. Dia nggak bilang itu adalah milik dia gitu. I mean, right now I don't even want to just like throw anything out there. Like, I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. Mereka juga gitu kan. Ya lo dia nggak ada yang Iya, nggak ada. Nggak lagi. Dan dia dia nggak ada nyebut nama Sisi Iya, atau nggak ada. siapa namanya anak yang satunya itu tuh. Katanya tuh secara psikologi memang kalau kita bersalah kita kayak berusaha menjauhkan diri kita dari Ya, korban dengan betul, cara kayak betul. gitu. Nah terus itu ya udah dia ngomong, dia bilang kalau misalkan kalian nonton video ini pulanglah, dia bilang gitu kan. tolong Tapi sumpah pulangkan. itu santai banget, nanti disertain deh videonya. But if somebody has her and they're not safe, like I want them back now. Like that's what's in my head. Like if they're safe right now, they're gonna come back. Kayak cuman Rindu, gini dia bilang kayak kangen, tolong tolong pulanglah. dong kalau kalian selamanya ada yang nemuin Iya. atau kalian nyulik tolong dipulangin nggak deh, ada, gitu, nggak ada, kayak nggak ada kayak orang yang kehilangan anak, kehilangan istri gitu, nggak nangis ada. kayak apa gitu, tapi nggak ada. tapi fun fact-nya dia tuh belum nangis Zat. Sampai dia diinterogasi itu dia baru nangis di situ dan nangisnya itu kayak dibuat-buat. Iya, dibuat-buat. karena kan dibilang Nah. mereka mencurigai, kok kamu nggak nangis? Kenapa? Nah, Terus dia, macam-macam. dia kayak nangis dipaksain gitu. kayak gitu sendiri kayak Emang psycho sih. Tapi dia tuh ayah yang kalau dilihat dari video-videonya kan si Senon itu suka bagiin video hampir setiap hari dari bangun Iya. tidur sampai tidur lagi, semuanya dibagiin di Facebook. Dan itu tuh dia sebagai sosok ayah, suami yang baik banget gitu kalau aku nonton Iya kayak. sih. Tapi ya siapa si tahu manis, maksudnya sweet banget gitu loh. kita semua tahu kan orang sesuatu yang ada di TV yang ada di layar Layar. itu nggak bisa lu tarik semuanya pribadi yang sama di belakang. Bener sih, bener. Ya mungkin ya emang kayak gitu contohnya, maksudnya di depan lu kelihatan kayak wow super dad, my daddy is a hero, tapi di belakang lu kayak anjing lah udahlah, nih cewek aduh kayak gitu loh. Mungkin pas istrinya bilang, kita mau siaran langsung nih, dia langsung kayak Iya langsung, taruh, oke. ntar kepribadian gue yang perfect. Lanjut. Pas sudah selesai Oke. baru dia, kerja dong, enggak males ngapain kerja. Ternyata dia kaum perubahan juga sih Chris itu. Ya, udah itu tanggal 14 dia masih jadi saksi, Oke, diperiksa mantap. gini. Tanggal 15 itu kayaknya dia udah mulai, 15 Agustus dia udah mulai capek tahu diinterogasi 6 jam apa 7 jam itu kan. Iya, lama Lama banget. Dan itu pokoknya. kayak ya lu juga kalau misalkan bersalah terus ditanyain selama 6 jam Capek diputer-puterin juga, dan men. pertanyaan yang kayak gitu tuh pasti capek juga. Capek Kalau aku juga kayaknya belum sejam udah kayak udah Dan gulung itu gitu yang kayak. yang detektif yang nanyainnya itu tuh bener-bener triknya tuh bikin dia tuh tersentuh secara ha. psikis ya, benar sih. Kayak nggak nyudutin kayak lo Nggak penjahatnya, kasar, nggak dia tuh maksa. malah kayak lu yakin gini. Jadi Pendekatannya lebih kayak gitu. ya jadi lebih kayak oh iya gua ngerasa bersalah lala gitu lah. Pokoknya friendly banget. Friendly Dia banget. Itu nggak di Kalian nonton deh itu Iya. kalau nggak salah berapa jam ya? Gua sempat nonton 7 cuman jam, 6 apa 7 jam. setengah jam doang, nggak Iya. kuat anjing berat banget. Aku karena nggak ngerti bahasanya sih, jadi kayak anjir mau salah enggak pokoknya udah dia salah aja. Dari bahasanya gue tau dia salah. Kalau dia pakai bahasa Indonesia waktu itu mungkin ada benernya, dia pakai bahasa Oke. Inggris semua udah salah aja gue bikin. Nah udah di situ pas yang tanggal 15, dia ini dulu tes poligraf. Poligraf yang apa namanya tes yang Tes kalian apa sih kebohongan. Iya, jadi nanti ada skemanya yang Kayak dulu di iklan mie. Emang ada? Ada dulu yang lidah nggak bisa Iya, bohong. Soal kata lidah bisa bohong, soal rasa lidah nggak bisa bohong. Ada dulu iklannya, lu cari videonya nanti lu tempelin di sini. Beneran, itu kayak gitu. Jadi Iklan kayak mie apaan? kayak Iklan mie seismograf terbanyak gitu iya, loh. kayak seismograf orang ini ngukurin gempa tuh nggak sih? Jadi kayak Iya, ada Iya, kayak iya. heartbeatnya gitu ada. Ternyata memang lagi gempa pas mereka tes itu. Jadi dia apa namanya ketahuan lu nggak apa namanya kalah nih felting. Ternyata ternyata lagi memang gempa, Colorado men. gempa gitu. Anjir dia didukung alam buat masuk penjara. Kayak alam juga udah ada masuk aja lo penjara elah udah gitu kali. Dia udah dia kalah di situ. Bukan kalah sih, maksudnya dia fail. Fail. Dia Gagal ketahuan di bohong situ, gitu. ketahuan lah. Dan dia udah, aku nonton tuh yang di Netflix dia dibilangin sorry banget nih, tapi setelah tes ini ternyata kamu gagal. Macam-macam. Gitu. Terus abis itu dia masih diinterogasi, ditanyain terus sampai akhirnya dia nangis Iya. terus dia minta ketemu bapaknya. Bapaknya. Ngomong secara empat mata sama bapaknya.
Nah udah tuh diketemuin sama bapaknya di ruang interogasi, dia tuh bilang ke bapaknya